friends, balik lagi di G2 Max. And in this special occasion, I would like to literally go bananas. Wait, kayaknya aku harus ngomong bahasa Indonesia deh. Tapi sebenarnya kalian sering gak sih dengar kata-kata go bananas atau idioms kayak gitu? Karena hari ini kita bakal ada konten Inggris with Angelica, aka sama aku, kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Dan di challenge hari ini aku pingin tanya-tanya ke teman-teman yang ada di G2 Max tentang idiom-idiom bahasa Inggris yang sering kita dengar tapi tahu nggak sih artinya itu apa dan penempatannya di mana. Anyway, stay tuned and we're gonna get into it now. Hai, untuk soal yang pertama yaitu shake off. Check off. Shake off. Shake off. Artinya dikocok. Kocok. Shake off itu kayak mengocok nggak sih? Shake off itu kalau menurutku, setauku itu tuh kayak ingin menyingkirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kayak I want to shake off the habit mungkin. Shake off itu setahu aku melepaskan. Cara penggunaannya, don't be sad, just shake it off your feeling, gitu nggak sih? Di biasanya di gini apa tuh namanya, di jus dulu kayak jus. Bartender ngecek minuman. Biasa itu kalau penggunaan shake off your bottle gitu ya, tumbler gitu nggak sih? Shake off tuh artinya apa sih? Shake off itu kalau di bahasa Jawa ini tuh kayak minggiro, kayak aduh pergi sana, getting rid of a bad habit. Jadi in a sentence kita bisa pakai kayak maybe we should shake him off. Kayak udah kita harus getting rid of him, udahan deh gitu. That's how we use shake off. Yang kedua kita punya feeling blue. Feeling blue tuh kayak lagi sedih itu nggak sih? Perasaan dingin gitu nggak sih karena biru? Feeling blue itu kayak perasaan depressed or sad. Perasaan biru. I'm feeling blue cause my boyfriend was gone. Penggunaannya kata-katanya biasanya di gini, perasaanmu padamu. I'm feeling blue because my money gone. Biasanya penggunaannya kayak I kinda feeling blue. Feeling blue tuh bukan kamu ngerasa biru, tapi ngerasa kayak aduh aku sedih. Contohnya ada yang tanya kayak hey how are you feeling today, terus habis itu kamu ngerasa kayak galau. Bahasa Indonesia yang paling tepat tuh galau sih kalau feeling blue. Kamu bisa jawab kayak yeah I think I'm feeling blue, I think I kinda miss him, bisa. Atau kalian lagi banyak pikiran terus kayak yeah I'm feeling blue, maksudnya kayak bener-bener yang sampai bikin sedih, itu you can use feeling blue. Yang ketiga kita punya fed up. Fed up itu kayak lagi muak sama sesuatu kayaknya. Iya lagi muak. Taunya FedEx, kurir. Mual. Hamil, mual. Muak kalau nggak salah. I'm fed up with you. Orang nggak tahu gimana sih penggunaannya. I'm fed up with your ex. I fed up with this work. Fed up itu apa sih? Fed up itu kalau di bahasa Indonesiain muak. Contohnya, I am so fed up with this work. Aku muak banget sama pekerjaanku, muak banget sama pekerjaan ini. Itu contoh pemakaian fed up. Yang keempat kita punya lend an ears. Telinga sama pendengaran telinga ya. Lend an ear, minjemin kuping gitu kan. Tindian. Mendengarkan seseorang. Artinya kayak mendengarkan hingga habis atau kayak istilahnya meminjamkan telinga untuk seseorang yang ingin bercerita, mungkin seperti itu. Can you lend an ear to my problems? She lend an ear because I want to talk deep with her about my life or my relationship. Anjay, keren ya. Biasa di pendengaran. Di mana lagi? Lend itu pinjemin, ears telinga. Jadi kayak kamu pinjemin telinga. Gampangannya adalah kamu mau dengerin orang itu. Misal ada teman kamu yang lagi sedih nih kayak aduh gue butuh cerita nih gini. And then you can say kayak okay I can lend you some ears. Aku bisa dengerin cerita kamu. Kasarnya aku bisa pinjemin telinga kamu nih buat dengerin keluh kesah kamu.
Itu pemakaian untuk lend some ears or lend an ear. Terus yang kelima kita punya go bananas. Go, ayo, bananas, pisang. Apaan go bananas? Kayak semacam semangat gitu gak sih? Go bananas tuh perasaan jengkel, marah. Go banana. Go itu pergi, banana itu pisang. Kalau go banana menyemangati pisang. Go banana, go gitu mungkin ya, nggak tahu. Mungkin semangat kali artinya tapi nggak tahu bener apa nggak. Gini kan, go tuh kan pergi, banana tuh pisang. Pisang pergi dong. Sang pisang. Apa ya? Nggak tahu dah, skip. Penggunaannya saya pergi ke pisang. Kita lagi di suatu bazar nih, terus tiba-tiba bazar itu tuh belum dimulai tapi udah crowded banget. Mungkin kayak gitu. Tadi di opening aku udah bilang tentang go bananas. Go bananas nih apa sih? Bukan kamu jadi pisang, bukan. Tapi kamu kayak I'm going crazy. Contohnya kayak aku tadi kayak I think I'm gonna go bananas. Kayaknya gue bakal gila nih habis ini. Gue mau sinting kayaknya habis ini. There are a lot of things kayak yang bisa menunjang faktor itu, tapi you guys know itu semua itu bisa dipakai di dalam banyak kalimat, banyak sentences kalian bisa pakai. Yang keenam itu break a leg. Break a leg itu menyemangati orang. Break a leg, hancurkan kaki. Break tuh rehat. Break, spell your name. Break a leg itu kayak sesuatu perumpamaan untuk menyemangati diri mungkin atau menyemangati orang. Semoga beruntung, kayaknya apa? Good luck. Ya, kalau nggak salah. Nggak tahu dah. I wish this concert break a leg. Itu digunakan untuk MMA biasanya. Break a leg on your first stage. Break a leg kalau di bahasa Indonesia yang secara harfiah itu kayak kita disuruh yaudah putusin aja kaki orang. Secara break kita patahin, leg itu kaki. Sehingga kayak maksudnya matahin kaki orang tuh gimana sih? Maksudnya break a leg adalah good luck. Jadi kalau misalnya kalian kayak misalnya nih, iya aku besok mau tanding gitu, terus kayak okay, you can do it, you got it champ, break a leg. Maksudnya kayak good luck, lo pasti bisa. Itu contoh pemakaian break a leg. Jadi kalau misalnya kalian besok-besok temen lu bilang kayak iya besok gue mau gini, and then you wanna say good luck, kalian bisa ngomong go break a leg. Itu gampangannya gitu. Yang ketujuh itu curiosity kill the cats. Kebingungan bisa apa ya, kayak bisa membuat kita tuh di dalam suatu masalah. Penasaran membunuh kucing. Ketangkap basah ya? Benar gak sih? Oh, dia artinya serius membunuh kucing. Sialan tuh yang pembunuh kucing tuh ya. Udah mau mentang-mentang mau deket Halloween aja bunuh kucing ya. Cara penggunaannya ditangkap pas lagi mandi. Ditangkap basah. Penggunaannya adalah ketika ada orang psikopat nih ngeliat kucing tuh, dia punya dendam pribadi tuh sama kucingnya, entah tuh punya pengalaman buruk di masa lalu, pernah dicakar gitu sama kucingnya, habis itu kena rabies, akhirnya dia gini pengen bunuh-bunuh kucing yang ada di seluruh dunia gitu. Itu kurang lebih kucing menangis. Apa yang dibilang Lanang tadi ya, psikopat itu ya. Jadi curiosity kill the cats ini maksudnya adalah kadang-kadang kekepoan kita itu bisa masukin kita ke dalam satu masalah. Contohnya kayak kamu kepo tentang satu hal, terus kamu cari tahu tentang hal itu, tapi akhirnya kamu malah ada di situasi yang tidak mengenakan buat kamu. Misalnya aku yang ngeliat kamu melakukan itu, misalnya kamu ngepoin tentang hubungan orang nih, terus mereka ngerasa kayak kok kamu cari tahu sampai segitunya sih tentang our relationship. Terus aku kan bisa kayak misalnya aku yang komen gara-gara cerita kamu, I would be like curiosity kill the cats, karena hal itu you know you got yourself into trouble. And then that's it, that's for today, that's for the idioms. Kita bakal balik dalam episode selanjutnya, and I hope you see you soon. Belum lulus TOEFL soalnya. Brele. Fatih, Fakde. Halo. Boleh perkenalan diri? My name is Jordi. I'm 24 years old. Oh, vote.
Oh.